Bismillahirrahmanirrahim. Rapat bersama Dewan Guru dalam rangka pembuatan perangkat ajar SMP Negeri 36 Seram bagian Timur tahun pelajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menyatakan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan pembuatan perangkat ajar. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam kesempatan. Yang pertama terkait dengan pembukaan, yang kedua arahan-arahan yang pertama disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Seram bagian Timur. Yang kedua arahan yang disampaikan oleh kurikulum, dan yang ketiga adalah penutup. Saya beranjak ke acara yang kedua, yakni arahan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Seram bagian Timur. Kepada Ibu dipersilakan. Sebelumnya lewat kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan proses pembuatan perangkat ajar yang setiap kali dilakukan pada awal tahun oleh teman-teman. Untuk itu, lewat kesempatan ini Bapak Ibu perlu memperhatikan apa saja yang perlu dilakukan di dalam proses pembuatan perangkat ajar tadi. Kalau Bapak Ibu belum paham terkait dengan apa-apa yang dilakukan di dalam pembuatan perangkat ajar itu, salah satunya seperti metode-metode yang dipakai itu nanti ada wakase kurikulum, terus ada teman-teman guru yang senior. Untuk itu bisa bertanya, dan juga saya sebagai penanggung jawab di sini, Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang Bapak Ibu belum paham terkait dengan proses pembuatan perangkat ajar nanti setelah ini. Untuk itu lebih lanjutnya lagi nanti disampaikan juga ditambahkan oleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebagai seorang guru, pembuatan perangkat pembelajaran itu bukan merupakan yang baru bagi kita semua, karena perangkat pembelajaran inilah yang mendukung proses pembelajaran kita di kelas nanti. Dia menjadi lebih terarah dan hasilnya bisa berdampak ke siswa, agar tujuan-tujuan pembelajaran yang kita susun nanti pada rencana pelaksanaan tadi akan bisa kita wujudkan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum mengajak Bapak Ibu semua untuk pada hari ini, di kesempatan ini kita sama-sama bekerja untuk membuat persiapan-persiapan terkait dengan proses pembelajaran kita di kelas nanti. Karena kurikulum yang kita pakai sampai sekarang di sekolah ini, kita masih menggunakan kurikulum 2013. Maka hal-hal yang harus kita persiapkan, yang pertama itu adalah pembuatan silabus, rencana pembelajaran, kemudian ada program tahunan, program semester, sampai menyusun KKM dan lain sebagainya. Ketika bekerja nanti, sebentar nanti ketika kita sudah bekerja, kemudian ada kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, bisa dikonsultasikan atau dikomunikasikan. Nanti kita sama-sama mencari solusi bagaimana caranya untuk mengatasi kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi tadi. Demikian yang perlu sampaikan. Akhir kata, semoga kerja keras kita pada hari ini akan membuat hasil yang sama-sama kita ingin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Okay, student, before start lesson, let's pray together. Okay, guys, let's pray together. Finish. Okay, thank you. Any absent today? Nothing. Will you check attendance? Yeah.
strong and maybe and he needs to sing in front of the class. Stand it up, please. Menggunakan kata kerja bentuk berapa? Ketiga. Ya. Contohnya seperti apa? Bisa yang beri contoh? Mother cook rice. So, hasilnya bagaimana? Rice is cooked by mother atau by her. Ya, seperti yang kemarin. Now, I would like to give you a picture. Jangan nanti langsung diisi ya, diisi saja. Jadi dijawab langsung diisi di situ. Bikin apa? Jangan kita ikut. Kelompoknya di mana? Ayo. Oke. Ya, jangan lupa itu sebelah pojok kiri. Ini Pak. Ya, yang ada ini, itu kasih nama kelompok yang sekarang. Jadi yang kamu ini, ya, nama-nama. Your class in front your friend. Okay. Kelompok satu. Ya, si bla job everyday. Makanya kalian harus kasih yang masing-masing, tidak boleh. Ya, di situ ada to keep, fit, quit, ada feeding. Number 2, do not go, do not when, do not go, just not when. Berarti ini hubungannya dengan
berikut. Nah, number 4 ini kalian bingung, you can to describe. Nomor 4 itu hanya gambar. Ini paham? Oke, dari sana paham gak sih? Oke, ya gambar. Bermain, nggak tahu main apa itu. Yang kedua, yang terakhir. Ya, betul. Dan yang betul di bawahnya, ya, present tense, nominal. Oke, kerjakan. Ya, di bawahnya. Ya, itu saja. Iya, ini namanya kan ini. Jangan tanya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang beta hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga pada kesempatan ini di pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di ruang guru guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah kita. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang beta hormati, pada kesempatan ini ada hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita di sekolah kita, yang mana dari awal bulan Bapak Ibu sudah melakukan pembuatan perangkat ajar sampai dengan kita melaksanakan observasi di kelas dari masing-masing guru yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Sampai saat ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang berupa temuan-temuan yang ada di dalam proses pembelajaran tadi, yang mana saya melihat bahwa yang Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di kelas terkait dengan observasi itu sudah, menurut saya sudah cukup bagus, tapi Bapak Ibu perlu tinjau kembali, perlu mengembangkan metode-metode yang Bapak Ibu pilih kembali sehingga ke depan itu lebih bagus lagi dalam proses peningkatan terkait dengan peserta didik di kelas. Dan juga Bapak Ibu bagaimana caranya bisa mengembangkan diri terkait dengan Bapak Ibu bisa ada hubungan-hubungan yang baik di antara Bapak Ibu guru dengan peserta didik, dan juga Bapak Ibu perlu mengkoordinasikan dengan peserta didik juga dan juga orang tua di rumah, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik ya, dan bisa disampaikan ke orang tua, dan juga mengkomunikasikan lebih akrab lagi dengan orang tua, sehingga solusi yang Bapak Ibu dengan orang tua itu bisa dapatkan. Sehingga ke depan Bapak Ibu perlu lihat bahwa anak-anak itu punya kemajuan-kemajuan di kelas, itu dia bisa realisasi, itu salah satunya. Dan juga Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu perlu kembangkan lagi juga terkait dengan metode-metode yang Bapak Ibu pilih karena dilihat ada beberapa teman-teman guru yang juga melakukan diskusi dengan siswa, itu terlihat ada sebagian siswa yang masih di belakang itu masih bermain, sehingga Bapak Ibu perlu mengidentifikasi siswa agar bisa mengetahui permasalahan-permasalahan. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.